Kali ini saya akan menjelaskan bagian belakang retrofit untuk Vario 160 yang dibuat 100% PNP tanpa menggunakan soket tambahan sama sekali ya. Jadi nggak ada soket tambahan yang keluar ataupun yang nancap di bagian belakang headlamp Vario. Ini penampakannya ya, dan ini soket bawaan Varionya yang 8 pin. Jadi kalau untuk 8 pin itu sebenarnya sangat cukup untuk tambahan lampu lainnya seperti D2, alis, senja gitu ya, atau apapun gitu. Misalkan satu lagi ada tambahan untuk lampu standby-nya ketika kontak on, itu masih cukup kalau untuk 8 pin ya. Jadi sangat-sangat memanfaatkan soket bawaannya, tapi dengan catatan untuk bagian proyektornya kita dibikin kabelnya diperbesar seperti yang saya sudah bilang sebelum-sebelumnya ya, karena ini untuk menguatkan arus atau membuat aliran arus yang dari kabel proji itu lebih kuat dan tidak cepat panas seperti itu. Itu antisipasi jika ada pemasangan projinya di atas, misalkan ya di atas 50 watt ke atas, ada yang 70 watt misalkan, dikali 2 kan itu 140 watt, belum sama high beamnya. Oke begitu, dan ini penampakan soketnya, dan ini juga nanti bisa dibuka, cuman agak susah ya, saya lagi megang kamera. Ini penampakan soket bawaannya, tapi ini udah di custom, lagi-lagi udah di custom ya. Itu warna sebenarnya bebas, karena untuk bagian dari sini bebas. Nah, dan ini untuk bagian cowok-ceweknya yang dibikin PNP, nanti untuk ke bagian saklarnya. Oke, di sini ada 4 kabel, tapi saya akan coba pakai ini aja dulu. Ini bagian saklar headlamp ya, saklar kiri Vario. Nanti akan saya coba tes satu persatu. Dan ini exhaust, kabelnya pun di bagian dalam, masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam dan jatuh ke bagian low beam project. Dan ini supaya membuat tampilan belakangnya itu lebih rapi, dan kalau misalkan ada beberapa kabel yang keluar itu kan nantinya akan ngegantung juga, dan itu kalau misalkan dirapi-rapikan agak sedikit ya, walaupun di bagian dalam sih sebenarnya nggak kelihatan, tapi ya untuk memaksimalkan pemasangan yang lebih rapi gitu ya. Tapi saya nggak menyebut bahwa saya paling rapi atau gimana gitu ya, cuman khususnya untuk pemesanan orang luar pulau ataupun orang luar kota itu akan memudahkan pemasangan gitu. Jadi kalau misalkan konsumennya bisa bongkar sendiri, punya kunci-kunci, itu bahkan lebih enak gitu ya untuk dipasang sendiri, jadi tidak usah mengeluarkan budget lagi buat ke bengkel seperti itu. Ini penampakan belakangnya, penampakan depannya. Penampakan Jepangnya oke, terlihat baik. Saya akan coba nyalakan satu persatu dulu. Ini saya akan nyalakan senja dulu. Jadi untuk senja kebetulan saya di bagian warna putih. Warna putih itu kalau di dalam apa, soket yang dinempel di headlamp itu hijau strip hitam. Ini karena di bagian warna soketnya saya pakai untuk saklar kiri, jadi keluarnya itu warna putih positif, negatif. Kemudian kita coba, ini senjanya ya. Kita coba. Oke, ini tampilan cukup ganteng. Kemudian kita coba untuk bagian sen.
negatif masih di bagian putih, atau kalau di dalam headlamp itu hitam sip hijau. Ini sen kiri itu nyala, kemudian sen kanan, kemudian kita coba projinya. Oke, high beam ini nyala. Oke, seperti itu kira-kira. Dan kenapa saya selalu bilang bahwa garapan seperti ini harus diperbesar kabel, terutama untuk bagian low beam sama negatifnya, karena kalau saya pribadi itu untuk bagian negatifnya biasanya dijadikan satu semuanya, antara senja, DE, sen, proji gitu. Nah, makanya untuk bagian groundnya itu ini sangat besar sebenarnya. Ini kalau dilihat ukuran tampilan bodinya ini cukup kecil, tapi kalau sudah dikupas itu lumayan besar, lumayan cukup besar. Dan ini nanti lebih adem gitu untuk bagian arusnya, lebih, jadi nggak terlalu panas ya. Kalau Vario sih sebenarnya aman-aman aja. Untuk jadi gini, kalau Vario itu bawaannya ini soketnya 0,5 atau 0,3 untuk bagian di dalam headlampnya. Kalau di luar headlampnya yang menuju ke bagian kabel body itu 0,5, tapi untuk di dalam headlamp ini biasanya kalau nggak salah ada yang lebih kecil, dan itu takutnya nggak kuat panas, kemudian leleh pas led, dan ya amit-amit kebakar atau gimana gitu ya. Makanya untuk bagian low beam itu biasanya saya memakai minimal itu 0,7, karena kan di bagian motor itu dia tidak terlalu panjang kan, beda sama mobil. Kalau mobil biasanya dari headlamp ke bagian tombol-tombol atau saklar itu panjangnya lebih dari 1 meter, bahkan 2-3 meter gitu ya, belum ke aki, belum ke relay. Makanya kalau untuk di Vario itu, kalau untuk pakai saklar ini kan akan pakai saklar tusen, jadi 4 kabel, senja, low beam, high beam, selesai kan. Senja, low beam, high beam, ground, udah. Jadi kalau untuk bagian Vario 160 itu ada satu lagi indikator, jadi nambah 1 kabel lagi. Dan ini nggak ada sambungan sama sekali, nggak ada isolasi sama sekali, tinggal colok, dikawin silangkan seperti ini. Seperti ini nanti ke bagian body. Dan ini untuk ke bagian saklar, relay set. Biasanya relay set saya bikin lagi, jadi nggak yang langsung jadi. Ini penampakannya. Masalah rapi silahkan nilai sendiri lah, silahkan konsumen nilai sendiri. Jadi ini benar-benar, sekali lagi, benar-benar nggak ada soket tambahan ya. Saya tegaskan lagi, ini nggak ada soket tambahan, memanfaatkan soket bawaannya ya. Itu untuk soket pendamping kayak ADP terus beat itu sebenarnya masih bisa, asal jangan terlalu banyak aksesoris tambahan, apalagi di luar senja kayak gitu kan. Nanti takutnya nggak cukup. Sebenarnya masih cukup, kayak kemarin yang saya posting itu di NMAX ada D2, ada senja, ada lampu utama. Itu karena pinnya 6 pin, jadi saya maksimalkan dan saya gabung semuanya untuk ground, kemudian low beam, high beam, senja, low beam, high beam, D2 itu. Jadi semuanya total pas 6 kabel. Kecuali kalau misalkan ada di NMAX itu dia pakai sen. Kalau pakai sen, mau nggak mau soketnya saya ganti, tapi tetap tertutup, tapi tetap PNP juga. Oke, sekian, terima kasih.